kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan IDX Market Opening. Kita akan lanjutkan untuk mengulas saham pilihan bersama dengan Pak Navan Aji Gusta, analis dari Bina Arta Parama Sekuritas. Pak Navan, tadi setelah CTRA juga Anda merekomendasikan emiten retail gitu ya, ataupun lebih ke consumer rokok. Gudang Garam atau GGRM, akumulasi beli dengan support di ataupun level akumulasi belinya di 42.250, resistennya di 43.000, range-nya ya 42.250 sampai 43.000, kemudian ada resisten 43.850 sampai 44.900. Nanti tabelnya akan kami tampilkan pemirsa. Mengapa Gudang Garam, Pak Navan? Oke, di sini untuk Gudang Garam mengalami fase akumulasi dalam rangka bentuk pola tren ke depannya. Kemudian jika PR menaik 10,85 kali, jadi ini menaik untuk dicermati oleh para pasar dalam rangka investasi GGR jangka panjang. Inovasi produk pun juga sangat diandalkan ya dalam rangka meningkatkan kinerja. Inovasi produk yang mana, Pak Navan? Ya, misalkan inovasi rokok itu ya, dari tipe rokok yang dimiliki oleh GGRM ini, maksudnya rokok polim begitu ya. Itu pun juga agar supaya bisa meningkatkan kinerja penjualan daripada GGRM ke depan secara jangka panjang. Dan di sisi lain juga kalau secara analisis teknikal kembali lagi ya, itu pola candle teknikal, pola bullish ini kan pattern ada potensi beli pada harga saham GGRM tersebut. Gitu. Jadi saya pikir bisa akumulasi beli, bisa di current price. Untuk target price terdekat tadi Mbak Prisca sudah sebutkan, sementara untuk target price yang paling jauh di level 49.800 seperti itu. Target jauh di level 49.800. 49.800. Oke, jadi ini bisa jangka pendek dan jangka menengah panjang ya untuk Gudang Garam. Betul sekali. Baik. Menengah. Kita tahu harga saham rokok ini memang kompak naik dalam sepekan terakhir. Tapi kita tahu kan juga ada HMSP. Kenapa Anda lebih ke Gudang Garam? Kalau di-compare dengan HMSP, seperti apa? Oke, di sini untuk HMSP sebenarnya hampir sama ya dengan GGRM. Saya juga sudah merekomendasikan HMSP pada beberapa hari yang lalu, tapi kemudian juga pergerakan harga saham HMSP ini juga mengalami apresiasi juga ya, walaupun ini rekomendasi lama ya, tapi yang jelas untuk HMSP ini pergerakan harga sahamnya akan berusaha menembus daripada garis average 200. Sedangkan untuk target price HMSP ini sebenarnya saya sudah tetapkan, saya cari dulu di data, ya ini di kisaran level 1.820, kemudian 2.190 dan 2.550. Dan di 2.550 ini merupakan target yang jangka panjang ya bagi HMSP. Oke. Ke depan. Gitu. Artinya HMSP juga Anda rekomendasikan, Pak Navan? Sebenarnya HMSP juga bisa dalam rangka akumulasi beli ya. Okay. Yang penting di sini sudah menguji garis moving average 10. Jadi ini akumulasi beli maupun juga cicil beli juga bisa dilakukan di HMSP. Tapi capital gain lebih besar di Gudang Garam atau HMSP kalau berbicara jangka menengah? Di sini kalau saya cermati kembali ya, misalkan untuk HMSP saja memiliki sebentar ini market cap-nya itu sekitar 182 triliun ya. Sementara untuk GGRM di sini sekitar 83,6 triliun. Memang tapi HMSP termasuk market cap yang lebih tinggi dibandingkan dengan GGRM. Tapi baik HMSP maupun juga GGRM ini juga masih memiliki potensi yang cukup kuat untuk uptrend ya. Walaupun sebenarnya GGRM kalau dari sisi valuasi ini PR kan 10 kali ya. Sementara HMSP saja PR-nya hampir 20 kali gitu ya. Jadi secara valuasi sebenarnya sih GGRM masih ada peluang lebih besar ya. HMSP. Tapi kalau secara teknikal memang keduanya juga masih fase akumulasi. Jadi dia bisa dicermati tentunya. Oke. Itu dia untuk Gudang Garam yang kita compare dengan HMSP pemirsa. Dan kami akan tampilkan grafis saham pilihan selengkapnya berikut ini dari Pak Navan. Tadi CTRA, pemirsa, kemudian Gudang Garam, juga ada Pegas direkomendasikan akumulasi beli dengan rentan akumulasi di 1.350 sampai 390, 1.390. Kemudian resisten 1.455 sampai 1.575.
Selanjutnya pemirsa ada TINS akumulasi beli dengan range pembelian 1040 sampai 1070, resisten 1125 sampai 1485. Kita langsung ke Pegas Pak Nafan. Pegas akumulasi beli juga. Ya betul sekali Mbak Prita. Untuk Pegas bisa akumulasi beli mengingat kalau saya melihat dari pada pergerakan harga saham Pegas ini sudah mulai uptrend ya. Sudah pergerakan harga sahamnya sudah melampaui daripada garis average 200 begitu ya. Bahkan juga kalau dari sisi sentimen memang juga pemerintah juga berupaya ya untuk menerbitkan stimulus khusus ya dalam pengembangan di sektor hulu migas. Jadi otomatis saya pikir ini bisa membuat kinerja Pegas secara fundamental bisa lebih sustainable gitu ke depannya. Yang penting di sini kalau kembali daripada secara teknikal ini sudah uptrend. Kemudian daripada itu juga untuk target price for gas tadi saya kembali mencatat paling jauh di level 1.800 ya untuk pegasnya. Jadi upside potensial masih cukup kuat gitu ya. Oke. Sementara untuk support paling jauh di level 1.180. Kalau sekarang posisinya di 1.400 dan mengalami penguatan begitu ya. Betul. Apakah tunggu dulu? Memang tadi range pembelian di 1350 sampai 1390. Dekat sekali dengan posisi saat ini tepat di 1.400 untuk Pegas. Tunggu dulu atau sudah mulai cicil? Saya pikir cicil beli bisa dilakukan ya. Yang penting kan target price di level 1.800 ya untuk jangka menengah. Baik. Jadi otomatis ada potensi upside-nya lebih signifikan tentunya. Oke. Itu dia rekomendasi untuk Pegas pemirsa yang merupakan salah satu saham pilihan dari Bina Arta. Kemudian ada TINS, direkomendasikan juga akumulasi beli dengan rentan 1040 sampai 1070 dan resisten 1125 sampai 1485. Bagaimana dengan TINS? Kenapa bukan Antam atau Inco? Oke, terima kasih Mbak Prisa. Kalau saya melihat memang Antam dan Inco pun juga mengalami penguatan ya. Bahkan Antam itu di sekitar 3% positif. Antam hanya 1% lebih. Sementara untuk CT juga menguat 3% lebih ya. Jadi otomatis ini juga sektor komoditas pertambangan umumnya juga sangat terapresiasi dari meningkatnya aktivitas pertambangan dalam rangka memenuhi demand, apalagi juga kedepannya juga akan ada pengembangan yang begitu masif ya daripada industri elektrik vehicle begitu ya, sehingga ini bahan bakunya juga sangat dibutuhkan ya oleh emiten-emiten yang kita punya begitu. Jadi prospeknya bagus untuk jangka panjang. Untuk Antam, Inco dan TINS pun juga sebenarnya sudah sangat uptrend begitu ya. Tapi kemudian kalau secara teknikal di sini karena untuk TINS pola candle-nya jelas ya, ada pola bullish top candle pada hari kemarin penutupan, maka dari itu hari ini menguat sekitar 3,73%. Ya saya pikir untuk TINS sebenarnya beli juga masih bisa dilakukan karena memiliki target price teratas level 1.445 gitu ya untuk minimal 3 bulan ke depan ya paling 3 bulan ke depan satu tahun begitu ya. Baik, saat ini posisinya naik hampir 4% ya di posisi 1.110. Kalau berbicara mengenai komoditasnya sendiri seperti apa Pak prospek? Ya misalkan begini ya, karena kalau kita melihat dari recovery perekonomian sudah sangat mendukung daripada kinerja di sektor manufaktur dalam rangka memproduksi bagian dari komponen elektrik vehicle, itu pun juga mengalami peningkatan dari sisi demand gitu ya, misalkan terhadap salah satu tambang yang kita punya dari nikel misalkan, tapi juga di sisi lain juga pemerintah juga berkomitmen agar supaya emiten-emiten pertambangan domestik itu pun juga melakukan hilirisasi dengan membangun berbagai smelter gitu, sehingga kita bisa menciptakan nilai produk yang lebih tinggi dibandingkan dengan kita hanya mengekspor sumber daya alam saja. Jadi masih bisa akumulasi beli juga untuk TINS ya Pak ya, dengan jangka waktu minimal 3 bulan ke depan. Iya betul sekali. Itu dia rekomendasi dari Pak Nafan, sekaligus akan menutup perjumpaan kita di market opening bersama Pak Nafan pada pagi hari ini. Dan saya sampaikan kembali ada resisten untuk indeks harga saham gabungan terdekat 5875 dan mudah-mudahan akhir tahun bisa ke 6010 ya. Paling cepat ya mudah-mudahan. Sukses selalu untuk Pak Nafan dan sehat selalu ya Pak ya. Ya terima kasih Mbak Prita.
Pemirsa, kami masih akan kembali dengan satu segmen terakhir untuk menghadirkan sejumlah informasi terupdate lainnya. Tetaplah di IDX Market Opening.